Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di mata kuliah analisa pangan pada program studi D3 Teknologi Pangan, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan, di mana bahan tambahan pangan itu sendiri merupakan zat yang sengaja ditambahkan pada produk pangan dengan tujuan tertentu, seperti peningkatan rasa, memperbaiki penampilan, memperbaiki tekstur, atau memperpanjang daya simpan. Nah, ini semua dilakukan tentunya untuk meningkatkan kualitas dari produk pangan itu sendiri, menambah nilai estetika, dan memperbaiki keamanan produk pada pangan. Bahan pangan itu sendiri memiliki beberapa kategori yang umum digunakan oleh masyarakat. Bahan tambahan pangan pertama yaitu pewarna makanan, di mana pewarna makanan ini digunakan untuk memberikan konsistensi warna pada produk pangan. Pewarna makanan itu sendiri terdiri atas pewarna alami, seperti ekstrak daun pandan yang sudah secara umum sering digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Kemudian ada juga pewarna sintetis atau pewarna buatan, seperti tatrazin. Bahan tambahan pangan yang kedua yaitu pemanis makanan, di mana pemanis makanan ini tentunya adalah untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis bisa berupa gula pasir, kemudian gula merah, ada juga pemanis buatan seperti aspartan atau sakarin, atau juga bisa pemanis alami seperti stevia. Bahan tambahan berikutnya yaitu pengawet makanan. Seperti namanya pengawet makanan, tentunya bahan tambahan pangan ini berfungsi untuk memperpanjang umur simpan dari produk pangan dan mencegah kerusakan akibat mikroorganisme ataupun reaksi kimia. Contoh pengawet makanan yang sudah umum digunakan adalah natrium benzoat, kalium sorbat, ataupun asam sorbat. Yang berikutnya merupakan penguat rasa. Jadi penguat rasa ini adalah zat yang ditambahkan untuk memperkuat rasa alami yang sebenarnya sudah dimiliki oleh makanan. Yang paling sering dikenal sebagai penguat rasa itu adalah MSG atau monosodium glutamat. Bahan tambahan pangan berikutnya yaitu pengasam atau acidulans, di mana pengasam ini digunakan untuk memberikan rasa asam atau menurunkan nilai pH pada produk pangan, di mana yang paling sering digunakan adalah asam sitrat atau asam fosfat dan biasanya diperuntukkan untuk minuman. Bahan tambahan pangan berikutnya yaitu bahan penggental dan pembentuk tekstur. Bahan penggental ini digunakan untuk memberikan konsistensi atau tekstur tertentu pada bahan makanan. Contoh yang paling sering digunakan adalah agar-agar maupun gelatin. Bahan tambahan pangan yang ketujuh yaitu emulsifier. Emulsifier ini sendiri digunakan untuk mencampurkan dua bahan yang tidak dapat bercampur secara baik. Contohnya seperti air dan minyak, sebagaimana kita ketahui bahwa air dan minyak merupakan dua komponen zat yang sukar menyatu. Sehingga emulsifier digunakan untuk membuat kedua bahan tersebut bercampur secara sempurna. Contoh emulsifier yang sering digunakan adalah lecitin dan monodigliserida. Bahan pangan tambahan berikutnya yaitu antioksidan, di mana antioksidan ini diperuntukkan sebagai bahan yang dapat mencegah terjadinya oksidasi, yang dimana oksidasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau perubahan warna pada suatu produk bahan pangan. Contoh bahan pengawet antioksidan secara alami itu adalah vitamin C dan vitamin E. Jadi bahan tambahan pangan itu sendiri, keseluruhan peredarannya di setiap negara, khususnya negara Indonesia, itu memiliki regulasi dan keamanan, di mana pengawasannya itu harus tunduk pada peraturan yang berlaku, di mana di Indonesia adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian dari segi keamanan, bahan tambahan panganan juga harus digunakan dalam jumlah yang aman atau sesuai takaran sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi konsumen. Demikian materi kita kali ini, bahan tambahan makanan. Jadi bahan tambahan makanan merupakan suatu zat yang memang sengaja ditambahkan kepada suatu produk makanan dengan tujuan untuk memperpanjang daya simpan. Kemudian beberapa dari bahan tambahan pangan itu sendiri akan memberikan efek tambahan rasa maupun perubahan warna pada produk bahan makanan.
Jika dipakai sesuai dengan anjuran maupun aturan yang berlaku, maka bahan tambahan makanan ini sendiri tentunya tidak memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Namun, penggunaan secara berlebihan tentunya juga akan memberikan efek yang kurang baik bagi kesehatan. Baik, saya akhiri materi kita hari ini. Berikutnya kita akan bisa kembali ke materi pengujian dari bahan tambahan makanan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.